Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra dari kelompok 9 matkul kuliah proper dan ISO bersama teman-teman kelompok 9 saya, yaitu ada Syahdita Aprilia Rahma, kemudian Nabila Aninditya, Mujadid Kubro, dan Cyrillus Nigel. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami mengenai implementasi dan konsep PDCA ISO 14001 2015 di PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk. Selanjutnya, overview yang akan kami bawakan ada beberapa poin, yaitu profil perusahaan, sertifikasi perusahaan, konsep ISO 14001-2015, dan PDCA perusahaan, implementasi, dan juga manfaat implementasi. Selanjutnya, profil dari perusahaan yang akan kami bawakan sendiri ini merupakan Sawit Sumber Mas Sarana dengan simbol dengan profilnya, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam budidaya dan pengolahan kelapa sawit tandan buah segar TBS untuk menghasilkan crude palm oil, palm kernel oil untuk dijual di pasar domestik dan internasional, yang terdiri dari 19 perkebunan kelapa sawit, 6 pabrik kelapa sawit, dan 1 pabrik inti sawit yang seluruhnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sertifikasi perusahaan dan bagian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahdita Aprilia Rahma. Kepada Syahdita, saya persilahkan. Jadi untuk perusahaan PT Sawit Sumber Mas Sarana itu memiliki beberapa anak perusahaan, diantaranya yaitu PT Kalimantan Sawit Abadi atau KSA, PT Mitra Mandawali Sejati atau MMS, PT Sawit Multi Utama, dan PT Tanjung Sawit Abadi. Itu dari perusahaan tersebut itu sudah memperoleh sertifikasi ISO 14001 tahun 2015 dari SGS yang meliputi perkebunan kelapa sawit, pabrik minyak sawit, dan pengolahan biji sawit, serta fasilitas pendukung lainnya. Khusus untuk anak perusahaan, sertifikat ini diberikan untuk area perkebunan Kanambui Estate, Sulung Estate, Rangga Estate, Pulau Estate, Kondang Estate, Rungun Estate, Selangkun Estate, PKS Sulung, PKS Selangkun, dan sertifikat ini juga diberikan kepada entitas anak perusahaan yaitu KSA, MMS, SMU, dan TSA. Selanjutnya yaitu mengenai konsep ISO 14001 tahun 2015. Jadi ISO 14001 tahun 2015 adalah Sistem Manajemen Lingkungan atau EMS yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam memperbaiki kinerja lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan penggunaan limbah sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif dan kepercayaan pemangku kepentingan. Ya, selanjutnya ada 3 pilar ISO 14001. Yang pertama ada pemenuhan regulasi atau peraturan perundangan. Jadi perusahaan dapat melakukan perencanaan untuk meminimalkan, mengurangi, atau mengelola dampak lingkungan. Selain itu dapat menentukan kewajiban kepatuhan yang sesuai dan bagaimana penerapannya pada proses dan aspek organisasi. Yang kedua ada pencegahan pencemaran. Poin ini difokuskan di mana dapat mencegah atau mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Pencegahan pencemaran ini juga berhubungan dengan pemenuhan regulasi, misalnya pada pemenuhan regulasi untuk melakukan pengujian air limbah. Lalu yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan. Manajemen harus memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, misalnya continual improvement suatu perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu green company, program hemat energi, dan proper. Selain itu, perbaikan berkelanjutan juga bisa didapatkan dari hasil audit eksternal dan internal, di mana dari hasil tersebut dijadikan bahan evaluasi dan dianalisa untuk tindakan perbaikannya. Selanjutnya ada manfaat penerapan ISO 14001-2015. Yang pertama, untuk menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan.
Yang kedua, memperbaiki tingkat pemenuhan compliance peraturan. Yang ketiga, dapat mengurangi kecelakaan kerja. Yang keempat, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, ada memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan, dapat mengangkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperbesar pangsa pasar, mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank, dapat meningkatkan motivasi para pekerja, mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan, dan langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mujadid. PDCA Plan to Check R PDCA adalah sebuah pendekatan yang memiliki 4 tahap untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengujian kemungkinan solusi secara sistematis, menilai hasil dan menerapkan bukti yang berhasil. Adapun plan memahami konteks organisasi untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan organisasi dan ketentuan dukungan untuk mencapai hasil yang diperlukan. DO melaksanakan proses yang telah direncanakan atau perencanaan, pengendalian, operasional, dan kesigapan. Lalu ada cek, memantau, mengukur, dan evaluasi kinerja. Lalu ada act, mana mengambil tindakan secara berkala untuk mengatasi ketidaksesuaian. Lalu untuk implementasinya, yang pertama ada risiko kerja, di mana untuk status siaga kebakaran memiliki parameter yaitu cuaca, suhu, kelembapan, curah hujan, dan hari tanpa hujan, dan kondisi bahan baku kebakaran di lapangan. Adapun potensi yaitu saat pembukaan lahan dengan cara membakar, dan untuk penerapannya yaitu mengadakan pelatihan spot hunter sebanyak 1 kali sepanjang tahun 2017, penerapan FPS system atau fire danger rating, alokasi personil, pencegahan kebakaran, dan pemulihan lahan apabila terjadi pembakaran lahan. Lalu untuk lingkungan, untuk pada lingkungan yaitu ada pemanfaatan limbah cair dengan parameter COD, BOD, dan kandungan padatan atau solid. Lalu untuk potensi, adapun limbah cair yang dihasilkan jika tidak diolah akan melepaskan gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2 yang berpotensi menyebabkan efek rumah kaca dan asap global. Lalu untuk penerapannya yaitu mengubah palm oil meal effluent menjadi biogas atau energi terbarukan yang digunakan sebagai bahan bakar penggerak generator listrik. Dan untuk implementasi pada lingkungan, adapun konservasi sumber air di mana berpotensi saat proses pembibitan dan penanaman kelapa sawit dan keperluan lain sebagai sarana pendukung proses penanaman kelapa sawit. Lalu untuk penerapannya yaitu mengelola sumber air tanah dengan metode konservasi sumber-sumber air dan mengelola menggunakan konsep mengurangi penggunaan atau reduce dan memanfaatkan kembali atau reuse. Lalu konservasi dilakukan dengan penanaman tanaman yang menghasilkan air dan menanam kacangan untuk menjaga kelembapan tanah. Ketiga ada ekosistem. Lalu untuk konservasi satwa endemik dengan penerapan yaitu peduli lingkungan dilakukan dengan menjaga kehidupan faktor biotik yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu dengan menjaga sebagian lahan di daerah RKP untuk konservasi satwa endemiknya orang hutan. Lalu yang keempat ada sumber energi dengan konservasi energi terbarukan. Dan untuk potensinya yaitu limbah dari pengolahan kelapa sawit berpotensi menjadi resiko bagi lingkungan. Untuk penerapannya yaitu pemanfaatan fiber dan cangkang dari pengolahan TBS menjadi sumber energi terbarukan untuk sumber listrik mesin di perkebunan dan perumahan karyawan atau masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari implementasi
bagi pekerja. Yang pertama itu adanya PDCA serta implementasi nyata yang dibuat perusahaan memberikan pengaruh positif bagi pekerja yang ada di lingkungan tersebut. Keadaan yang nyaman, aman, dan terstruktur dapat meningkatkan fokus dan produktivitas pekerja agar lebih baik kinerjanya. Kemudian bagi lingkungan, perusahaan merealisasikan komitmennya terhadap pemangku kepentingan untuk menjaga pertumbuhan profitabilitas secara seimbang dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, termasuk membangun kemitraan dengan NGO dan pemerintah dalam upayanya menjaga kelestarian habitat orangutan dan kekayaan hayati. Untuk perusahaan sendiri, manfaatnya adalah perusahaan memiliki manfaat yang cukup banyak dalam melaksanakan PDCA. Untuk ISO 14001, salah satunya yaitu yang pertama memiliki branding yang baik dan kualitas perusahaan yang lebih unggul, dan yang kedua dapat mendapatkan kesempatan menjadi perusahaan dengan predikat Green Proper hingga Gold Proper. Untuk masyarakat sekitar, manfaatnya adalah SSMS telah membantu dalam penyediaan peluang kerja di desa-desa tempat kebun kami berada. Perusahaan senantiasa membawa semangat dan upaya-upaya pemenuhan target-target pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta kenaikan pendapatan dan standar hidup masyarakat. Oke, dari kesimpulan diskusi kami ini, untuk PT Sawit Sumber Mas Sarana sendiri memiliki sertifikasi ISO yang mampu dipertahankan secara kontinu dengan konsep program PDCA yang ia lakukan, sehingga SS Sumber Mas Sarana sendiri telah mendapatkan gelar penghargaan pada tanggal 19 Oktober 2020 yang akan berlaku hingga tahun 2023 mendatang. Nah, sekian dari kami, kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.